Shalom God Lovers, hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada kekuatan baru. Mari saya mengajak God Lovers pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selama-lamanya ku mau tinggal bersamamu, dekat bersamamu Allahku. Ada kekuatan baru, oh Tuhan. Kami mau dekat kepadamu, hampiri tatamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih buat segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh biarlah rohmu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Shalom Bapak Ibu semuanya, masih dalam edisi Natal kita hari ini. Kita sedang berbicara sebuah topik yang adalah peacemaker. Ya, saya review sebentar di pertemuan pertama yang saya sampaikan bahwa kita sedang berbicara tentang dari kitab Markus pasal 10 ayat 45 yang berkata bahwa ketika anak manusia datang, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan kita sudah bahas di poin yang pertama bahwa kalau kita dipercaya untuk melayani, itu dimulai dari status bahwa kita adalah anaknya. Kita nggak perlu membuktikan, tapi kita mulai menyadari bahwa yuk layani Tuhan sebagai sadar bahwa saya adalah anak Tuhan yang mau melayani Dia. Tapi ada prinsip poin yang kedua yang kita bisa belajar juga sebagai seorang pembawa kedamaian ini, yaitu adalah saya belajar satu hal Bapak Ibu, bahwa kedatangan Anda dan saya sedang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Saya ulang pelan. Poin yang kedua adalah kedatangan Anda dan saya itu sedang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Roma pasal 8 ayat 19 berkata seperti ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, mari pakai momen Natal ini kita boleh bangun sebuah kemampuan. Yang pertama adalah di Natal ini, mari saya akan melayani. Dimanapun Tuhan taruh saya, dimanapun Tuhan tempatkan saya akan hidup untuk melayani Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ada poin yang kedua bahwa saya perlu sadar kehadiran saya sedang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Kehadiran kita dinanti-nantikan oleh dunia yang membutuhkan jawaban. Saya percaya bahwa Yesus adalah jawaban atas dunia ini. Tapi dunia ini tidak bisa melihat Tuhan hari ini. Bagaimana caranya dunia bisa melihat Tuhan? Yaitu lewat kehidupan Anda dan saya. Waktu Yesus lahir di kita punya hidup, Sang Raja damai itu tinggal dalam kita punya hidup. Akhirnya artinya begini, kita menjadi kendaraan Tuhan untuk bisa menyatakannya dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun Tuhan taruh kita punya hidup. Sadarlah bahwa sebenarnya Anda dan saya sedang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15 berkata seperti ini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, dari ayat 13 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Baru di bawahnya, tapi bagaimana mereka bisa diselamatkan dan berseru kalau mereka tidak pernah mendengar namanya? Bagaimana mereka bisa mendengar namanya kalau mereka nggak pernah diberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Tapi di statement terakhir dikatakan begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di sini saya mulai sadar dan mengerti bahwa waktu kita muncul di dunia ini, bahkan hal yang kecil yang kita lakukan, itu sebenarnya seperti terdengar sesuatu yang indah buat dunia ini. Meskipun yang kita lakukan cuma tindakan sederhana, kita cuma menolong orang, kita cuma memberikan perhatian, kita cuma melakukan sesuatu untuk mereka, tapi mungkin itu buat mereka adalah sesuatu yang sangat indah. Karena firman Tuhan bilang betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya belajar prinsip ini dari sebuah peristiwa yang cukup menarik, Bapak Ibu semuanya. Tahun 2001 sampai tahun 2005, saya tinggal di negara Singapura. Dan di negara Singapura itu, dari tempat saya tinggal ke tempat gereja tempat saya melayani atau tempat saya bekerja, saya harus melewati sebuah area yang namanya terowongan untuk masuk naik ke kereta yang namanya MRT ya, kereta bawah tanah itu ya. Nah, jadi setiap hari jalan saya dari rumah, dari apartemen saya ke tempat saya kerja, saya harus berjalan dan masuk ke sebuah terowongan untuk masuk ke stasiun di bawah tanah. Dan ketika lewat terowongan tersebut, di sebelah kiri, sebelah kanan, pasti ada beberapa orang yang sedang berjualan. Jadi ada yang jualan tisu, ada yang jualan permen, bahkan ada beberapa orang yang di sana kan mereka bagus ya, jadi mereka bisa mengamen di situ. Setiap hari waktu saya lewat, ada seorang bapak tua selalu ada di terowongan tersebut, dan setiap hari dia duduk, dan kebetulan dia buta, dia nggak bisa lihat, jadi dia duduk di meja dengan sebuah keyboard kecil,
dan sebuah kotak kaleng besi di sebelahnya. Jadi setiap hari bapak tersebut bernyanyi sehingga berharap ada orang yang mau menolongnya dan memberikan uang di kotak kaleng itu di sebelahnya dia. Nah, setiap hari saya lewat, saya lihat bapak itu terus. Sampai satu hari, entah kenapa tiba-tiba perhatian saya tertuju kepada bapak itu. Jadi akhirnya waktu dia lagi nyanyi gitu, dan kebetulan lagunya lagu Mandarin. Jadi saya nggak tahu lagunya gitu ya. Nah, waktu dia lagi nyanyi, saya dekati dia dan saya tunggu dia selesai bernyanyi. Setelah dia selesai bernyanyi, tiba-tiba dia terdiam. Waktu dia terdiam, nah saya mau memberikan sejumlah uang. Tapi Bapak Ibu mohon maaf ya, ini bukan saya pelit. Sekali lagi ya, bukan karena saya pelit. Kebetulan saya nggak bawa uang cash. Nah, saya buka kantong saya, yang saya temukan cuma uang koin 50 sen. Ya, uang koin 50 sen itu kalau Anda pernah lihat uang Singapura, ya koin yang paling besar, jadi cukup berat. Kebetulan cuma itu yang ada di celana saya. Jadi ini yang terjadi. Selesai dia bernyanyi, dia diam karena dia nggak bisa melihat. Saya keluarkan uang tersebut, saya masukkan di kaleng kotak uangnya dia. Jadi bayangkan udah uang koin di kotaknya kotak kaleng gitu ya. Begitu masuk itu bunyinya kenceng banget, kerinting seperti itu. Tapi ternyata ketika dia dengar suara itu, karena dia nggak bisa lihat, ketika dia dengar suara itu, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Thank you, sir." Dia berkata, "Terima kasih." Artinya, kalau saya coba umpamakan buat orang tersebut begini, betapa indahnya kedengaran orang yang membawa koin 50 sen ini. 50 sen ini bukan uang yang besar, Bapak Ibu. Bahkan untuk beli satu buah tisu pun gak cukup. Tapi satu koin 50 sen bisa membuat seorang tersenyum dan berkata terima kasih. Nah, hari ini saya belajar. Mungkin yang kita lakukan mungkin gak banyak. Mungkin kita merasa gak buat apa-apa. Mungkin kita merasa belum melakukan banyak hal. Tapi saya belajar hari ini. Bahkan hal kecil yang kita lakukan, kita gak akan duga mungkin itu menjadi sesuatu yang indah buat mereka yang menerimanya. Mungkin sebuah pertanyaan tentang kamu apa kabar, ternyata itu menjadi sebuah hiburan kepada orang yang sudah kesepian dalam hidupnya. Mungkin sebuah tindakan, saya bantu ya angkatin belanjaan kamu. Sederhana sekali, tapi ternyata mungkin buat dia itu sesuatu yang membuat dia merasa bahagia banget. Apalagi waktu kita akan putuskan menyampaikan pesan pendamaian dan kasih Yesus, bukan lewat perkataan kita, tapi lewat sikap hidup, lewat tindakan-tindakan kita kepada mereka. Disitulah mereka akan melihat bahwa ini yang saya butuh sampai hari ini yang saya tunggu-tunggu sampai hari ini. Bapak Ibu semuanya, mari pakai momen Natal ini untuk memberi diri dan izinkan. Sadarilah bahwa kehadiran Anda sebenarnya dinanti-nantikan di dunia ini. Dimanapun Tuhan kirim hidup Anda hari ini, baik di tempat kerja, di rumah, di lingkungan rumah, di kampus, di sekolah, bahkan di dalam gereja sekalipun. Sadarlah bahwa Anda sedang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Mari sampaikan pesan ini. Mari manifestasikan kasih Yesus yang telah merubah kita punya hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga hidup mereka bisa berubah karena kabar baik yang termanifestasikan lewat kita punya tingkah laku, lewat kita punya perkataan, dan lewat kita punya gaya hidup. Dan orang bisa menikmati itu. Orang akan merasa berbahagia karena apa yang kita lakukan. Selamat berbuat baik, membawa pesan pendamaian ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pesan ini. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang berbeda buat kami. Di Natal ini kami bukan cuma berharap hadiah, berharap sesuatu. Kalaupun kami berdoa, doa kami bukan cuma tentang permintaan kepada Tuhan. Tapi biarlah di Natal tahun ini kami pakai untuk memberi diri, melayani orang lain. Memberi diri, menolong orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Agar kami terus bisa menyadari bahwa betapa indahnya sebenarnya hidup kami yang dinanti-nantikan oleh mereka yang membutuhkan jawaban tentang sebuah perubahan. Berkati setiap yang menonton lewat hidup mereka, siapapun mereka. Hal kecil apapun yang mereka lakukan akan punya dampak yang besar karena mereka sedang membawa
kabar berita perdamaian ini. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you Bapak Ibu semuanya.